Assalamualaikum, Deng. Allah, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah. Kita Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi apa kegiatan sekarang nih? Selain supporter? cuma itu sih bagi-bagi Al-Quran. Oh, Wakaf ada Al-Quran ke daerah-daerah. kegiatan baru, Di? Iya. Oh, ini yang paham, Di? Iya. Mau Masya kemana ini? Allah. Masih istirahat gini, Deng. Ke rumah jalan-jalan lama juga baru ketemu ini. Oke, kita Atau ngobrol-ngobrol bisa di rumah, ada Di. Cerita-cerita. Siap. Iya, Ayo, mari kita kita. ke rumah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk. Allahu Akbar. Ya, Iya. jadi Siap. begitulah setelah saya jadi berkurang di dunia supporter ya seperti yang tadi mulai belajar Oh, memperbaiki diri. siap, siap, siap. Ya seperti itu. Jadi, Deng Uki, tabe, proses perjalanan tak seorang Deng Uki dari yang ditahu Panglima di Laskar Ayam Jantan sampai akhirnya sekarang fokus bergelut di kegiatan sosial, urus masyarakat. Apakah ada pemantik dari supporter untuk sampai akhirnya kita dapat hidayah berhijrah? Ya sebenarnya hampir sama ya kehidupan kita. Tapi saya ambilnya dari sisi positifnya saja. Jadi begini, kenapa di dunia supporter saya bisa total gitu. Saya bisa mendampingi PSM keluar kemana PSM main saya selalu ikut, kemana PSM main selalu saya ikut. Nah saya coba aplikasikan ke dunia saya sekarang ya. Artinya belajar memperbaiki. Kenapa saya tidak aplikasikan ke situ? Masa untuk akhirat saya mau setengah-setengah. Sementara kemarin mohon maaf tanda kutip dunia saya bisa fokus seperti total begitu fanatik seperti itu. Kenapa? Untuk urusan akhirat saya main-main saya setengah-setengah. Itulah yang mungkin dari sisi positifnya tadi dunia supporter saya aplikasikan ke dunia yang saya geluti sekarang itu, yang coba belajar memperbaiki diri, yang istilah anak muda hijrah. Ya, padahal bagi saya sebenarnya hijrah itu bukan istilah, hijrah itu bukan tren, hijrah itu tentang jalan pulang. Seperti itu. Betul. Jadi sampai di mana, sebesar apa teman-teman supporter ini yang membuat Ki bisa ada di jalan seperti sekarang, fokus urus akhirat, dalam artian tadi hijrah, jalan pulang. Apakah ada perannya teman-teman dari supporter yang bisa support sampai ke seperti sekarang? Pasti ada ya, pasti ada. Dan itulah mungkin kita bersahabat, kita berteman, adalah yang mensupport, bahkan hampir semua mensupport. Walaupun mungkin ya masih ada yang belum. Kalau saya sih bukan mereka tidak terima, cuma belum siap, belum siap melihat, terima dengan keadaan saya seperti ini, dengan perubahan yang ada. Padahal sebenarnya bagi saya perubahan itu bukan perubahan yang membuat saya jauh dari mereka. Saya justru malah berubah seperti ini, ingin mengajak mereka, ingin merangkul mereka. Ayolah kita jalan sama-sama. Ini loh jalan yang sebenarnya buat kita. Ini jalan yang terbaik buat kita semuanya. Ya, hijrah itu kan sebenarnya kembali dari suatu tempat, dari suatu jalan yang sebelumnya mungkin kurang, ini kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Dan memang seharusnya kita seperti itu sebagai seorang muslim. Kita sebelum hijrah pasti ya sholat, mohon maaf, ada mungkin bahkan tidak ada putus. Nah setelah berhijrah kan itu ya paling tidak kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai seorang hamba, sebagai kewajiban. Apa yang kita harus jauhi sebagai seorang hamba, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang dilarang agama ya kita tinggalkan, yang diperintahkan yang kita lakukan. Itulah saya coba sampaikan ke teman-teman, saya ajak teman-teman yang seakidah dengan saya, dengan kita, pastinya ayo kita sama-sama jalan, ayo sama-sama kita berhijrah. Karena saya pelajari, saya dengar bahwa saudara yang baik itu adalah saudara yang selalu mengingatkan saudaranya akan kebaikan dan mengajak saudaranya ke jalan yang kebaikan yang dilalui bersama-sama. Iya, seperti itu sih. Nah, terus ini kan sekarang kita fokus di komunitas atau wadah yang kita kasih nama Paham. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dengan Uki, itu Paham apa dan bagaimana itu Paham terbentuk? Apa fundamentalnya? Jadi
Waktu itu ya saya jujur ya, mohon maaf sebenarnya saya malu tapi ya saya baru berapa tahun terakhir ini baru bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Ya, belajar ngaji. Pada saat itu saya coba tanya ke teman-teman, ayo siapa yang bisa ngajar saya ngaji? Iya. Pada saat itu kan gak ada yang percaya. Masa seorang dengan usia sudah seperti ini belum tahu mengaji. Betul. Alhamdulillah ada satu orang yang siap, akhirnya datang ke sini, saya coba belajar mengaji. Berapa hari pertemuannya saya bilang, kayaknya bagus nih kalau kita rame-rame. Bagaimana kalau saya posting gitu. Iya. Nah, silakan Deng. Akhirnya saya coba posting, ngajak. Ya mulai 8, 10, 20 sampai puluhan yang datang mengaji di sini, belajar mengaji kita di sini. Nah, situ tiba-tiba saja kita ini sementara berjuang gitu. Iya. Kita sementara berjuang dalam hal berhijrah, belajar memperbaiki diri, berjuang untuk memperbaiki diri, belajar, berjuang untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah gitu. Iya. Untuk kembali itu kita harus mengerti, kita harus paham gitu. Betul. Langsung saya spontan paham pejuang hijrah. Udah jadi pejuang hijrah Makassar. Di situ mulai kita ngumpul ngaji, ngumpul. Awalnya seperti itu. Dan terbentuklah paham. Siap. Nah ini paham sebenarnya apa inti dari kegiatan ini? Paham ya? Pejuang Hijrah Makassar. Pejuang Hijrah Makassar. Jadi ya itu apa dia. program inti? Awal itu ya buat kita aja sih sebenarnya. Cuma kan ya itulah, kita belajar lagi, kita sering dengar dari guru-guru, dari para ulama-ulama kita bahwa kalau cuma kita mengandalkan sholat kita, itu kan pribadi kita. Iya. Dan itu kewajiban kita juga. Betul. Kalau kita cuma mengandalkan puasa kita, itu kan pribadi kita dan itu memang kewajiban kita. Nah, yang hebat itu kalau kita bisa memberi bermanfaat buat sesama kita. Di situ saya mulai dan ya mohon maaf, saya kan suka jalan ke daerah-daerah karena kebetulan alhamdulillah kan di daerah-daerah juga itu banyak saudara-saudara, saya jalan. Saya lihat tiba-tiba saya lihat di masjid ada TPA, ada yang mengaji. Mohon maaf, Al-Qur'annya sudah usang, sudah koyak, sudah pisah-pisah, Iqra-nya sudah. Di situ saya mulai, kalau saya ada rezeki saya mau bantu mereka. Di situ. Dan alhamdulillah sepulang dari daerah saya cuma bilang sama teman, ini saya ada konsep seperti ini. Gimana? Jadi awalnya tuh cuma ya dari kita yang pilih-pilih Al-Qur'an yang masih bagus, buku Iqra masih itu kami bawa. Lama-lama dilihat orang, mulai ada yang ini. Itu bagus, diteruskan deh. Iya tapi susah. Soalnya kan saya tahunya mau ngambil di mana barangnya ini. Betul. Nanti kita bantu. Alhamdulillah. Jadi saya mulai posting. Ya awal-awal sih memang namanya kita melakukan sesuatu pasti ada pro kontranya. Ya banyak lah yang kok riak lah, masa cuman begitu harus diposting, pencitraan apa segala. Akhirnya saya bertanya ke teman-teman, ke guru-guru bahwa kita jangan pernah ragu untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya kan? Karena riak itu bukan di orang-orang, riak itu di sini di hati kita. Ya, mau dia teriak, riak, tapi kalau hati kita ikhlas, niat kita ikhlas karena lillahi ta'ala, jalan terus. Masa orang bangga memposting maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Betul. Kita mau malu, kita minder dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Sekarang kita lakukan hal yang baik. Iya, jangan. Di situ saya semangat. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Pulau Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota, alhamdulillah sudah sampai Selayar, pokoknya semuanya. Dan bahkan Sulawesi pada umumnya kami sudah jelajahi. Sudah kami keliling wakaf Al-Quran. Berarti inti programnya paham itu adalah wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Jadi tambah lagi nih program kita. Jadi kembali lagi kan saya kan suka jalan tuh. Apalagi kan kemarin kayak PSM itu main di Parepare, kami ke Parepare. Jadi sekalian. Mampir di sholat, mohon maaf, mampir di masjid. Saya lihat ada masjid, mohon maaf, ada yang kotor tempat wudhunya, ada yang bau toiletnya. Saya dengar lagi, belajar lagi. Kesempurnaan sholat kan dimulai dari wudhu. Ya kan, bagaimana wudhu kita mau sempurna kalau tempatnya kotor. Ini kotor. Saya berpikir lagi di situ gimana caranya membersihkan ini. Berarti ada program baru. Di situ mulai lagi. Jadi pas pada saat itu ada banjir di Luwu. Betul. Di situ kami mulai bantuan teman-teman, kita beli mesin, beli cairan pembersih lantai. Di situ kami mulai
bersih-bersih. Kami lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah lanjut sampai sekarang program bersih-bersih masjidnya. Dan tidak sampai di itu lagi. Kami lihat guru-guru ngaji kita di daerah yang tidak tersentuh oleh, mohon maaf, tidak tersentuh oleh pemerintah, yang mereka ngaji itu betul-betul ikhlas. Mohon maaf, bahkan kehidupan mereka juga jauh lah bedanya. Di situ kita coba bikin lagi, carikan lagi solusi, kita berikan mereka lagi sembako. Dan program barunya program baru mensejahterakan jadi guru-guru mengaji yang ada di desa. iya itu jalan lagi, alhamdulillah. Kita jalan masjid biasa, kita lihat yang banyak musafir mungkin singgah, mohon maaf sarungnya sudah lusuh, mukenanya sudah ini. Alhamdulillah kita support lagi, kita titip lagi sarung, mukena di situ. Terus toilet tempat wudhunya yang masih berjarak ke masjid, sementara di daerah kan masih, mohon maaf, masih banyak mungkin binatang yang berkeliaran yang kemungkinan besar bisa ada najis di situ. Kita titip lagi sandal wudhu di situ. Masya Allah. Berarti memang paham ini inti programnya adalah selain wakaf Al-Quran, bersih-bersih masjid, mensejahterakan guru mengaji yang ada di pelosok, dan memfasilitasi alat-alat sholat yang ada di masjid supaya orang yang singgah semuanya bisa nyaman dan sesuai dengan ajaran agama kita, Deng Uki. Dia dapat hal yang bersih. Nah, Deng Uki, terus bagaimana kira-kira kalau ada teman-teman di Makassar atau di luar Makassar, Sulawesi yang ingin berkontribusi di program Paham? Jadi pernah ya saya ditanya, ini Paham apa sih? Saya bilang tadi seperti ini. Terus itu Al-Qurannya dari mana? Betul. Saya bikin terbuka buat orang. Itu bilang, itu keren. Artinya kita, surga ini luas, Daeng. Ya jangan masuk surga sendiri. Buka pintu selebar-lebarnya buat saudara-saudara kita untuk berbuat amal, untuk berbuat kebaikan. Jadi buat dan jujur hampir kalau saya mau bilang itu 60% ya donatur kami itu di Pejuang Jerman itu dari luar Sulawesi malah. Ya, mereka telepon, komunikasi, Daeng saya titip Al-Quran segini. Jadi ada yang berupa Al-Quran dikirim, ada yang via transfer, dan insya Allah itu amanah karena jujur sebanyak awalnya kami tidak mau terima kalau berupa uang tunai, takutnya jadi fitnah nantinya. Tapi karena mereka jauh jaraknya, insya Allah saya bilang insya Allah amanah dan bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi buat teman-teman saudara-saudara saya yang mungkin di luar Makassar atau di mana yang memang ingin berkontribusi, yang ingin membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, bisa hubungi kami nantinya. Iya. Siap, Deng Uki. Jadi kebetulan juga hari ini kami ada beberapa mushaf yang memang kita mau wakafkan. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu dengan kita tadi, Deng, di masjid. Jadi pembahasan ini lanjut. Jadi semoga mushaf yang kita niatkan diwakafkan dan sudah ketemu dengan orang yang tepat di komunitas insya Allah kita amin insya Allah salurkan segera. Dan memang target kita itu adalah TPA. Jadi ibaratnya memang langsung terpakai gitu. Orang tenggelam kita kasih uang, tumpukan uang pasti dia diabaikan. Tapi orang tenggelam kita kasih bahan bekas, pelampung pasti dia langsung ambil. Sama dengan ini. Jadi betul-betul ini insya Allah akan tepat sasaran dan itu akan kami pertanggungjawabkan nantinya insya Allah. Siap. Oh iya, Deng Uki, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya agak kering tenggorokan. Gimana kalau kita ngopi dulu toh? Insya Allah bisa. Kebetulan ada sedikit. Waduh, harusnya saya sebagai tuan rumah yang siapkan ini. Tenang. Kopi apa ya? Komar. Masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, nah ini minumnya. Bismillah. Bagaimana menurut tak? Biar satu hari nih ceritain tidak terasa ini ada kopi seperti ini. Jangan juga, Deng, karena kalau waktu istirahat harus istirahat. Iya. Siap, Deng. Jadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Wah. Ya, kami wakili nih masyarakat yang bertanya. Pertanyaan pertama, siapa itu Deng Uki? Tapi tolong dijelaskan. Sebenarnya agak nyeleneh tapi silakan. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin ini bukan orang Makassar mungkin. Bisa jadi, besar atau kemungkinan. mungkin bukan orang yang dunia bola ya. Iya, dia nggak fanatik dengan bola. Ya, mohon maaf. Ya, jadi izin saya jawab.
kalau jawaban yang sejujurnya Deng Uki ini dulunya ya seorang Panglima. aduh malu sebenarnya mau bilang. Jadi saya itu dari dunia supporter sebenarnya. Dunia Siap. supporter situlah mungkin saya mulai dikenal dari dunia supporter, dan alhamdulillah berapa puluh tahun ya hidup di dunia supporter, dan saya bersyukur alhamdulillah saya dikasih jalan, saya dikasih kesempatan sama Allah Yang Maha Kuasa untuk bisa memperbaiki diri, bisa mencuci apa yang telah kami kotori sebelumnya. Ya, itu seorang Deng Uki. Tapi kalau mau bahasa yang anak gaulnya, Deng Uki bisa jadi apa saja, bisa jadi siapa saja, tergantung apa yang Anda mau. Masya Allah, siap. Dan ada lagi satu, jadi ada Ya. 2 pertanyaan dari masyarakat. Oh, ada yang kami dua. wakili. Ada Siap. dua. Tidak ada yang kedua tanya nomor rekening saya, Aman. tidak ada. Kalau itu nanti saya yang Oh, tanya. iya. Siap. Iya, iya. Jadi yang kedua ini lebih ke karena kita sudah menjelaskan sampai dengan mungkin pertanyaan kedua ini lebih apa yang kita sudah jalani puluhan tahun yang lalu. Iya. Pertanyaannya adalah, Deng, kapan PSM bisa berjaya kayak dulu lagi? Juara. Oh, Ini agak berat. tentunya kita semua berharap setiap saat ya, setiap liga, setiap musim PSM selalu juara. Tapi ya itulah namanya, kita harus sadari bahwa itulah sebuah kompetisi, kadang kalah, kadang menang, ada juara, ada yang kalah. Jadi untuk kapan kita bisa lihat PSM seperti dulu lagi? Ayo kita sama-sama support. Betul. Ayo kita sama-sama doakan. Ya mudah-mudahan tahun ini PSM bisa lebih baik lagi. Tahun depan bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau bisa juara. Harapan kita kan juara. Amin, betul. Seperti itu. Kalau jawabannya mungkin seperti itu ya. Iya. Siap, Deng Uki. Kita cheers lagi dulu. Oh, Allah. Ayo, Ko. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deng Uki dari Pijongi Jalan Makassar. Ya hari ini kami menyampaikan amanah dari Kopi Komar, Al-Quran dan Bukitro yang kami salurkan di Pemuda Pusat Al Muhajirin Palie di Kabupaten Baru. Ya, mudah-mudahan pada pagi insyaallah kerjasama tetap sukses. Ya, tetap eksis tentunya. Apa yang telah Kopi Komar berikan hari ini, insya Allah menjadi amal jariah pastinya, dan membuka pintu terus di berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kopi Komar, kiraan kesehatan, dilancarkan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah Al-Quran besar di sini? Siapa yang masih ikro? Oh, nanti kita kasih semua ikro yang baru, Al-Quran yang baru. Jadi semuanya nanti kalau sudah dapat Al-Quran, sudah dapat ikro, harus terus tambah rajin belajar Siapa yang mau bapaknya masuk surga? Siapa yang mau bapaknya masuk surga? Caranya bagaimana? Orang kasih, kita terima tangan kanan. Kita kasih orang, pakai tangan kanan juga. Siapa sudah juz 10 di sini? Anakku semua baca ya. Rajin kina, sudah Al-Quran baru. Nah, doakan juga semuanya orang-orang yang membantu kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.